Kemudian juga dalam hadis di antara amal soleh yang timbangannya berat adalah zikir menggabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh kita berzikir juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kata Nabi, subhanallah alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah tamlaul mizan. Kita mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan, akan memberat timbangan. Subhanallah alhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard. Subhanallah alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Berarti pahalanya sangat sangat besar. Tapi tadi saya ingatkan dengan perenungan. Allah sangat suka orang memuji Allah. Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-akla an yahmadahu 'alaiha. Allah ridha dengan orang kalau dia makan dia mengatakan alhamdulillah. Au syariba syarba an yahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya ketika Allah memuji tentang Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Di antara tafsiran para ulama, Nuh memuji Allah dalam segala kenikmatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ngomong alhamdulillah, tapi kita enggak renungan, kita renungkan subhanallah, nikmat ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih nikmat, saya enggak bisa apa-apa. Benar-benar menghilangkan kita dari penyakit ujub. Ujub dengan kecerdasan, ujub dengan pengalaman kerja, ujub kita ini siapa sih? Yang kasih kita kecerdasan juga Allah, yang kasih kita jasad juga Allah, yang kasih kita petunjuk juga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit apa nikmat kita dapatkan, apapun kita bilang alhamdulillah. Ini timbangannya berat pada hari kiamat. Allah ridha dengan orang sering mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin li khamsin mas athqalahunna fil mizan. Luar biasa, wow, bagi 5 perkara. Kalau bakhin itu bahasa kita mungkin wow, hebat, sangat dahsyat gampangannya. Ungkapan menunjukkan ke luar biasa. Bakhin. Li khamsin ma athqalahunna. Sungguh menakjubkan pada 5 perkara, ma athqalahunna fil mizan. Begitu beratnya di timbangan pada hari kiamat kelak. Apa itu? La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang kelima apa? Wal waladu salihu yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Yang kelima, pahala sangat besar sabar. Terutama sabar ketika kehilangan anak. Kata Nabi yang kelima, yaitu seorang anak yang soleh, bukan anak yang buruk, anak soleh. Anak soleh meninggal bagi seorang muslim sementara dia mengharap pahala dari meninggalnya anaknya tersebut. Ini ujian sangat berat. Sudah saya pernah bahas bagaimana anak meninggal, anak itu enggak soleh saja kita sudah sangat sedih, apalagi anak tersebut adalah anak yang soleh. Betapa berat hati seorang ketika melihat anak solehnya kemudian meninggal dunia. Tapi kalau dia bersabar, ini pahala sangat besar. Dan sabar secara khusus pahalanya sangat besar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya sabar itu ganjarannya tanpa hisab. Berarti sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kaidah kata Nabi SAW, al-hasanatu bi asyari amsalihha. Kebaikan itu dicatat 10 kali lipatnya. Ya. Au sab'ati dhifin atau 700 kali lipat. Ya. Sabar keluar dari kaidah ini. Sabar lebih daripada ini semua. Sabar. Makanya sebenarnya mengatakan sabar Anda sesaat bisa saja mewakili ibadah yang mungkin bertahun-tahun. Maka jangan Anda lewatkan kalau sedang diuji sabar, benar-benar sabar. Ini timbangannya sangat berat. Sampai dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda sabaqat lahu manzilatun minallahi. Sungguhnya ada seorang hamba, dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yablughuha bi amalin. Ternyata amal dia tidak mampu untuk mendongkrak dia ke derajat tinggi tersebut. Ibtalahu Allah fi jasadi, maka supaya dia bisa naik di derajat yang tinggi Allah kasih dia musibah. Allah kasih dia musibah di jasadnya, fi malihi pada hartanya, fi waladihi pada anaknya. Ya. Fasabbarahu ala dzalik, Allah bikin dia sabar dalam hal tersebut ketika diuji hatta yuballighahu Allahu iyyah, sampai Allah menjadikan dia bisa naik derajat tersebut. Ini dalil bahwasanya sabar itu timbangannya sangat berat. Sampai ini kasus orang, dia sebenarnya tinggi derajatnya, tapi dilihat amalannya semuanya enggak cukup. Lihat salatnya, lihat sedekahnya, lihat ini enggak cukup. Bagaimana cara mendongkrak orang ini sampai derajat tinggi? Allah kasih ujian. Makanya sabar sesaat itu kelihatannya sepele. Terutama tatkala pertama kali terkena musibah. Innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya sabar itu pada hantaman yang pertama. Kalau Anda sabar itu pahalanya luar biasa. Allah ingin menaikkan derajat Anda. Allah lihat salat malam Anda malas-malasan, sedekah masih pelit,
perhitungan, baca Quran ngantuk-ngantukan. Kemudian apa? Ini nggak bisa amalan ini, nggak cukup. Nggak cukup. Sama istri masih ngomel-ngomel, tidak sayang sama istri, sama anak kurang perhatian. Gimana? Amal apa mau dikasih? Ya udah kasih ujian aja deh. Ujian langsung dongkrak naik ke atas. Direct, cepat sekali. Maka di antara amalan yang berat, timbangannya adalah sabar. Terutama sabar atas kehilangan orang yang dia cintai. Dalam hadis ini kata Nabi, al-waladus salihu yutawaffa lil mar'il muslim, anak soleh yang meninggal bagi milik seorang muslim, fayahtasibuhu, dan dia pun berharap pahala dari wafatnya anaknya tersebut. Perkara yang berat. Saya ingatkan terutama tatkala hantaman yang pertama. Sebagian wanita begitu dengar anaknya meninggal, sudah hilang. Kesempatan dia untuk meraih pahala besar hilang tatkala itu. Mungkin dia bersabar 3 hari lagi, 4 hari lagi, tapi awal ini yang pertama kali ini, subhanallah. Makanya ketika Allah dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ketika malaikat mencabut nyawa anak seorang hamba, kata Allah, hal qabattum thamarata fuadihi, apakah kalian wahai malaikat telah mencabut nyawa buah hati hambaku, nyawa anak dari hambaku? Fayaqulun, malaikat berkata na'am. Allah berkata, madza qala abdi? Perhatikan, ini yang pertama kali penting. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku ketika kalian cabut nyawanya? Hamidaka wastarja, dia memuji engkau, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dia mengatakan inna ilaihi raji'un. Ini ibu nggak kuat ini. Pertama ini yang sangat penting ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung ganjarannya sangat besar, timbangnya sangat berat. Sebenarnya ibu sudah ngaji, bahkan sebagian mereka sudah pakai cadar begitu dengar anaknya meninggal dan meronta-ronta. Memang berat. Siapa yang ragu ini ujian sangat berat. Tetapi kalau anti ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dengan yang sangat berat, begitu dengar pertama jangan lupa langsung alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung ucapkan kata-kata tersebut, maka langsung pahalanya sangat besar. Bahkan bisa dibangunkan surga, istana di surga. Maka Allah berkata kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan bagi hambaku istana di surga, namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Ketika dia diuji, anaknya dicabut nyawanya oleh Allah, dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dia tahu di balik ini semua ada hikmah yang Allah kehendaki.